Syaitan teman-teman sekalian ingin mengalihkan ketergantungan seorang manusia kepada Allah Tuhannya, kepada dia. Dan syaitan memiliki dua pintu utama untuk masuk ke manusia. Ada pintu-pintu lain, tapi dua pintu utama. Yang pertama, marah. Yang kedua, takut. Marah. Di sebuah hadis Bukhari dijelaskan ada dua orang sahabat bertengkar sampai wajah mereka memerah. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat kalau keduanya mengucapkan akan hilang marah dari mereka. Ada sahabat di sebelah Nabi SAW berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara mereka atau keduanya membaca, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar dari syaitan yang rajim. Apa itu rajim? Indonesia terjemahkan terkutuk. Kalau saya masih punya terjemahan berbeda nih. Rajim itu dari kata-kata rajam, dilempar. Jadi bukan terkutuk ya. Makna ulama mengatakan dalam tafsir ar-rajim artinya adalah kalau kita membaca satu kali isti'adzah, Allah utus malaikat untuk memanah syaitan yang sedang menggoda kita dengan panah-panah api. Makanya dikatakan ar-rajim. Kalau terkutuk masih sempit. Ini memang dipanah oleh malaikat. Makanya kalau antum merasa terganggu jalan di tempat gelap merinding, ada bisikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ada 2 kali. Insya Allah maksimal 5 kali saya jamin dengan izin Allah nggak ada lagi itu. Hilang semua itu. Karena malaikat datang bukan tugas kita, nggak usah repot-repot. Manusia khalifah. Nggak usah repot-repot lawan syaitan. Udah malaikat tugasnya. Gitu kan. Allah kasih malaikat tidak tidur, tidak capek, kuat, bisa lawan mereka. Bukan tugas kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim selesai. Yang kedua teman-teman, saya tidak bahas terlalu banyak masalah emosi, tapi yang jelas ini pintu syaitan. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang sahabat laki-laki yang datang, ya Rasulullah wasiatkan saya, kata Nabi, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. 3 kali, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Orang yang emosional dikuasai oleh syaitan. Makanya dalam ilmu beda diri pun, kalau ada orang yang baru belajar 2-3 jurus, pasti cari gara-gara di jalan tuh, mau nunjukin ilmunya. Tapi orang kalau sudah master nggak kelihatan, tenang, kayak orang bodoh. Nanti kalau darurat baru ngeluarin ilmunya, karena emosinya sudah bisa dikontrol. Jadi orang kalau masih bisa ngontrol maka makin luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan emosi itu dilihat dari, bukan keperkasaan, kedewasaan, kebijaksanaan dinilai daripada marah-marahnya orang. Emosinya banting pintu, suaranya yang besar. Walakinna sur'atu, tapi keperkasaan dinilai mammalaka nafsa indal ghadab, siapa yang bisa mengontrol dirinya pada saat emosi. Justru itu dia puncaknya di situ. Yang kedua yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, dan ini yang paling banyak di Indonesia dimasuki oleh syaitan, didukung juga dengan media-media syaitan. Masalah pintu takut. Takut. Kenapa dukun-dukun itu kalau kita masuk ke tempatnya selalu gelap, ada tengkorak, remang-remang. Karena antum harus takut dulu. Kalau ada rasa takut, bisa dikuasai nama dia. Tapi kalau tidak takut, gak bisa. Orang yang mau dihipnotis, kalau akidahnya benar gak bisa dihipnotis tuh. Setannya gak berani. Gitu kan?